Selamat sore Bapak Ibu hadirin sekalian. Selamat datang dalam rangkaian acara OCBC NISP Business Forum 2023. Tepuk tangannya lagi dong untuk penyemangat kita kali ini karena setelah ini kita akan mendengar sebuah cerita yang buat saya bukan saja inspiring, tapi ada cerita-cerita menggugah, lucu, human interest ya, di mana kita bisa mendengarkan berbagai pengalaman dan tips dari para penerus bisnis keluarga dengan cerita yang sangat menarik. Jadi nantikan ya, sesaat lagi kita akan masuk ke sana. Saya Prita Laura, Bapak Ibu. Saya izinkan saya untuk menyapa, di sini juga sudah hadir jajaran direksi dari Bank OCBC NISP. Selamat sore. Kemudian juga narasumber kita nanti akan bergabung bersama saya, ada Bapak Kilala Tilaar, CEO dari Marta Tilaar Group. Selamat datang Pak, dipanggilnya Pak Kiki. Kemudian juga tadi juga sempat sudah hadir bersama kita ya, nanti akan hadir tapi dengan cerita yang berbeda. Ada Pak Adrianto Joko Sutono, Wakil Direktur Utama PT Bluebird Tbk yang biasa disapa dengan Pak Andre. Serta juga tentunya para hadirin undangan sekalian yang sudah bergabung bersama kita pada sore hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan mengangkat tema Indonesia to the Next Level, OCBC NISP Business Forum 2023 mengangkat topik yang hangat dan juga relevan dengan kondisi terkini perekonomian nasional yang terus menunjukkan resiliensi dan beranjak pulih lebih cepat. Hadirin yang terhormat, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menambah wawasan dari Bapak Ibu sekalian serta menjadi aspirasi, inspirasi bagi masyarakat mengenai segala aspek yang berhubungan dengan bisnis, ekonomi dan juga perbankan. Bank OCBC NISP berdiri sejak tahun 1941 dan tentunya memiliki rekam jejak yang teruji ketangguhannya karena sudah dari 1941 Bapak Ibu. Melewati berbagai tantangan dan berdiri selama lebih dari 81 tahun. Bank OCBC NISP merupakan salah satu dari 10 bank terbesar di Indonesia dan menjadi bagian dari OCBC Group yang terhubung dari 19 negara dan juga wilayah. Bapak Ibu bicara mengenai third generation atau kemudian second generation dalam bisnis keluarga, tentunya ini sangat menarik begitu ya, karena zaman yang berubah, kemudian juga kompetisi yang juga semakin keras, ada berbagai disrupsi ya, disrupsi digital ini bikin deg-degan, ada yang bisa manfaatkannya, ada juga yang kemudian tidak bisa manfaatkannya. Perkembangan teknologi sangat cepat, ini bisa dipakai juga untuk membantu membesarkan bisnis perusahaan atau justru malah bisa menghancurkannya. Secara umum, menurut Deloitte Indonesia, Bapak Ibu, hanya sekitar 30% saja dari bisnis keluarga yang mampu bertahan hingga generasi kedua. 30% Bapak Ibu. Bagaimana dengan generasi ketiga? Masih menurut Deloitte Indonesia, generasi ketiga bisa bertahan bisnis keluarga hanya, tebakannya berapa kira-kira Bapak? Berapa Pak tebakannya Pak? Berapa? 5%. Sadis banget sih 5%. Masih 13% Mas, kita berikan tepuk tangan loh, masih 13% loh. Jadi masih ada harapan ya 13%. Tapi benar banget setelah generasi ketiga, pertanyaannya berapa persen? Jawabannya adalah 3% saja yang mampu bertahan. Nah ini menarik untuk kemudian kita melihat ada perusahaan-perusahaan keluarga yang terus survive, terus tangguh. Bagaimana sih cara kemudian mereka meneruskan bisnisnya? Nah langsung saja kita akan ngobrol dengan dua narasumber kita yang saya yakinkan Bapak Ibu hadirin sekalian jangan pergi dari ruangan ini karena cerita-cerita mereka sangat menarik dan sangat relevan buat kita semua.
Langsung saja saya akan panggilkan ke atas Bapak Kilala Tilaar, CEO dari Martha Tilaar Group. Kita berikan tepuk tangan. Juga sudah bergabung bersama kita di sini, langsung saja sudah hadir dalam sesi sebelumnya, tapi kali ini akan bercerita dari angle yang berbeda. Kita panggilkan Bapak Adrianto Joko Sutono selaku Wakil Direktur Utama PT Bluebird Tbk. Kami persilakan Pak. Iya, nanti ada kesempatan juga bagi Bapak Ibu bisa bertanya, silahkan begitu ya. Mau menyapa terlebih dahulu Pak Kiki, silahkan. Selamat sore Bapak Ibu, semangat pagi meskipun udah sore. Perkenalkan, nama saya Kilala Tilaar, you can call me Kiki. I am the CEO of Martha Tilaar Group. Baru 3 tahun menjabat CEO sejak COVID kemarin, jadi masih baru-baru nih gitu kan. Jadi sangat senang sekali bisa sharing cerita-cerita mengenai perjalanan family business. Saya yakin juga di sini juga banyak family business. Mungkin kita hanya berbagi pengalaman-pengalaman aja tentang bagaimana kita mengurus family business ini supaya bisa lebih langgeng gitu ya. Iya, itu dia yang kita pingin dapatkan inspirasinya. Juga ada Pak Andre, dipanggil Pak Andre, mau menyapa silakan Pak Andre. Terima kasih Mbak Prita. Halo, selamat sore semua, saya Adrianto Joko Sutono, biasa dipanggil Andre. Kalau tadi udah 3 tahun, saya sebenarnya baru dapat promosi juga, naik jadi Wakil Direktur Utama 2 tahun yang lalu. Luar biasa loh, ini pada masih baru-baru dengan semangat baru dan strategi baru dong tentunya. Nanti kita pengen dengar. Nah saya mau ke Pak Kiki terlebih dahulu Pak Kiki. Pak Kiki ini laki-laki meneruskan bisnis yang kaitannya sangat erat dengan perempuan, bisnis kecantikan. Bagaimana caranya untuk kemudian membangun keinginan untuk mau terlibat di bisnis itu? Iya, jadi sebetulnya kayaknya sama orang tuanya Pak Andre ya gitu. Jadi bahwa orang tua kita itu adalah seorang guru ya. Bapak saya adalah profesor pendidikan, ibu saya tuh sebetulnya lulusan IKIP. Ya, bukan orang bisnis tapi guru sejarah di suatu SD gitu ya. Jadi cara mereka mendidik anak-anak itu benar-benar kita tuh kayak di brainwash sejak kita kecil gitu kan. Gimana cara brainwashnya? Nah brainwashnya itu adalah melibatkan kita ya kan. Melibatkan kita sejak baru melek gitu ya udah bisa ngerti kosmetik, ke salon gitu nemenin dia kerja dan sebagainya. Jadi pelan-pelan setiap hari karena ibu saya itu kan 9 to 9 kerjanya, jadi jam 9 pagi sampai jam 9 malam kan gitu. Jadi satu-satunya waktu untuk kita bertemu dengan ibu itu adalah waktu kita pulang sekolah, dia kerja, nah kita main deh di kantornya dia. Jadi kita benar-benar mengenal itu dari sejak kita kecil sampai kita tuh kuliah gitu. Jadi benar-benar brainwashingnya tuh. Ini waktu lagi di rumah ini. Ini awal mulanya grup kita itu bukan langsung jadi gede gitu. Kita mulai dari garasi sewaan di Menteng itu 4x6 itu satu salon dengan satu pegawai waktu itu tahun 70. Berarti kita udah umur 52 tahun. Waktu mulai itu ikut ibu gitu ya. Di sini. Mulai dari sini? Iya, jadi kita tahu bagaimana menyasak rambut dengan baik gitu. Oh ya, umur berapa tuh mulai tahu gimana cara nyasak rambut? Umur 13 kali ya. Wow. Bahkan waktu di Amerika kalau ada 17-an tuh saya bantu nyasak sanggul teman-teman gitu kan. Tapi Pak Kiki menarik loh Bapak Ibu. Tadi Pak Kiki berani ngeklaim sama saya. Saya pasti lebih tahu cara milih eyeshadow daripada Mbak Prita katanya gitu ya. Sejak umur belasan tahun mungkin saya lebih ahli daripada kebanyakan ibu-ibu di sini cara memilih eyeshadow yang baik gitu kan. Karena memang tiap hari cekokannya makanannya itu. Tapi itu ke-build kan, keracun kan. Iya. Sampai akhirnya I love this job, I love this company gitu. Jadi passion itu kadang-kadang kita di family business tuh punya anak banyak tapi mungkin passionnya yang punya passion cuman 1-2 kan gitu. Nah ini passion yang tumbuh dari dalam gitu. Jadi if you have a passion,
dan semua tantangan-tantangan yang akan kita hadapi di ke depan untuk membesarkan bisnis maka akan menjadi ringan karena kita suka apa yang kita lakukan kan gitu. Iya. Bersaudara berapa Pak Kiki? Hah? Bersaudara berapa? Kita ada berempat. Ada berempat, kenapa kok yang punya passion ini yang paling bungsu laki-laki pula? Apakah yang lain nggak punya passion yang sama? Kalau Padahal buat, prosesnya mungkin sama kan, kalau ini kan dicekokinnya. gini, kenapa harus dibontot gitu kan? Iya. Saya anak paling kecil nih ada my brother Brian Tilaar. Halo Pak juga. Brian. Kenapa saya yang dipilihin, tahu nggak Yan? Ya karena ada dua ukuran kalau buat Ibu Marta. Yang pertama harus punya passion. Kalau punya passion kita bisa inovasi, kita bisa kerja lebih keras, kita nggak hitung-hitungan waktu, kita punya striving atau apa namanya struggle-nya juga lebih bagus gitu. Yang kedua yang dipilih adalah orang yang deliver KPI. Jadi mungkin sama kayak di grup Bluebird kita semua punya KPI. Jadi saya tuh diputer-puter gitu ya dari staff paling bawah gaji 3.500.000 tuh waktu itu gue gaji pertama gue. Oh ya, 3.500.000 ya? Itu langsung ditaruh di gudang setahun. Taruh di gudang panas-panas, terus kita diputer-puter ke semua lini usaha sampai 15 tahun kemudian baru terbukti bisa deliver semua KPI yang diberikan. Jadi 15 banyak tahun muter-muter di 15 berbagai tahun. profesi. Jadi banyak tugas-tugas tuh turn around company. Jadi kalau ada company yang kurang sehat kita turn around, berhasil pindah lagi. Turn around yang lain, betulin yang lain, berhasil pindah lagi. Terus sampai 15 tahun sampai kadang-kadang saya berontak jiwanya. Ini kapan selesainya ya masalah. Ya, tapi bersyukur bahwa dengan begitu kita jadi benar-benar memahami semua lini bisnis kita. Iya, iya. Jadi kita kan fungsinya juga kontrol dan memimpin. Jadi kita nggak bisa dibohongin anak buah misalnya gitu kan. Kita juga bisa membuat keputusan yang lebih baik karena kita ngerti dari segala sudut pandang yang ada di dalam perusahaan ini gitu. Iya. Pernah nggak sih ngerasa kayak gini-gini amat sih prosesnya udah deh gue tinggalin aja lah gue ngerjain yang lain deh gitu. Pernah. Oh ya? Iya, saya pernah mau cabut. Oh terus and then Saking what stres. happened? Saya dapat tawaran dari satu multinasional untuk menjadi innovation director. Wow Saya itu tawaran yang menarik banget. Karena memang didikan ibu saya tuh keras. Jadi karena dia bilang kalau mau jadi leader kamu harus tough. Bukan hanya work smart, tapi kamu academically smart, tapi juga harus street smart. Iya. Jadi nggak boleh cengeng. Nangis sih, maksudnya kalau ngelihat teman-teman kita mungkin udah jadi direktur sejak mereka di airport Bandara Soekarno-Hatta pulang dari Amerika udah langsung jadi direktur kan. Nah kita ini dari nol, mungkin Mas Andre juga mengalami hal yang sama. Benar-benar kita meniti karir dan benar-benar one by one kita dididik ilmu langit. Apa tuh maksudnya? Yaitu street smart. Jadi kalau cuman academically itu doesn't mean anything, itu hanya dasar foundation. Iya. Untuk menjadi suatu pebisnis yang sukses atau menjadi pemimpin yang bagus, itu harus street smart. Karena itu yang akan bisa bikin kita survive gitu. Nah apa yang waktu itu membuat ini ada tawaran bagus nih udah jadi direktur bergengsi dibanding susah-susahan kayak gini dan apa yang memutuskan Pak Kiki kemudian oke, saya stay? Apa? Because I love this job. Saya suka kosmetik. Oke. I love this company so much juga gitu. Jadi meskipun hati berontak dan tawaran lebih menggiurkan, tapi I stay gitu. Dan akhirnya krisis COVID, Ibu Marta memutuskan untuk jadi satu nahkoda aja. Iya. Kita ada bersembilan di dalam saudara-saudara dan ini ada 9 di dalam satu perusahaan. Dan ini family business itu double ribetnya dibanding bisnis biasa sebetulnya. Kenapa double ribetnya? Karena urusannya sama Karena baper sama bayangin keluarga aja gitu ada misalnya. 9 anak yang punya jadi direktur semua. Iya. Terus everybody have their own vision and their own agenda gitu kan. Itu gimana anak buahnya ya? Nah itu gimana tuh? Karena Bingung kan nggak? seringkali kan Pak Kiki ya, seringkali nih ya perusahaan-perusahaan keluarga tuh runtuh gara-gara konflik keluarga ini. Iya. Nah gimana di Marta Tilaar manage hal ini? Ya, Marta Tilaar jadi Group. pada waktu COVID, karena kita butuh agility, kita butuh kerja cepat,
Makanya ibu waktu itu pilih saya untuk jadi satu komando. Iya. Nah ini ada yang seneng ada yang enggak kan gitu. Iya. Nah yang enggak seneng biarin, yang mau kerja sama gitu loh. Oke. Jadi kita melakukan pemisahan gitu ya. Kalau kita lihat kita melakukan pemisahan antara yang family sama yang profesional. Ya karena family member doesn't equal with professionalism. Karena kita banyak anak-anak, ya maksudnya anak-anak yang punya, semua orang juga takut, kita bisa ngapain aja kan gitu. Maka kita buat skema seperti ini nih. Nih ada 2 skemanya, kita memisahkan antara family activities dengan business activities. Jadi nggak ada yang membingungkan peran dan tanggung jawab masing-masing. Jadi kalau di family itu mungkin kita buat yang namanya family council, di mana situ bisa curhat-curhatan lah ya semua keluarga-keluarga itu tanpa harus intervensi terhadap operational daripada perusahaan. Itu bisa ya? Itu memungkinkan ya? Bisa, ini saya meskipun saya satu komando tapi kakak saya juga masih ada di sini kan, kalau enggak dia enggak di sini. Iya, nah ini yang menarik ya, maksudnya Jadi kalau di kantor Brian reports to me, nah tapi kalau di rumah he's always my abang. Wow, Gitu tepuk loh. tangan dong, ini luar biasa loh. Apalagi anak bontot kan, maksudnya anak bontot ngasih tahu kakak-kakaknya kan bisa tahu apa lo gitu Tapi kan. kita punya satu common interest. Kita waktu itu ngomong, aku dipilih nih, gimana ya kan gitu. Terus dia bilang yang penting the legacy of the family survive. Apapun yang kamu lakukan, just do it. Karena kamu yang jalanin, dia support saya gitu. Wow, keren. Gitu. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk ini nih. Ini butuh kebesaran hati pastinya untuk ini ya. Nah, saya mau tanya, dalam hal ini mengatur antara bisnis dengan keluarga tadi yang disampaikan, ada keterlibatan Bu Marta juga nggak atau Bapak misalnya? Kebetulan ibu saya udah 86 tahun. Jadi secara operasional kan udah nggak bisa. Tetapi untuk kesehatan beliau, karena beliau tuh seumur hidup kerja, jadi kita kasih dia kerja setiap hari. Dia masih ke kantor setiap hari. Oh ya. Jadi dia kasih wejangan-wejangan, dia ngeliat TikTok, dia lagi belajar TikTok gitu kan. Seru Wah cara iklan TikTok begini ya gitu. Ntar dipanggil semua manajer-manajer, nih TikTok kayak gini gitu. Kemudian nih produk-produk yang bagus kayak gini nih menurut TikTok, sekarang dia dewanya TikTok gitu kan. Jadi Marta Tilaar 86 tahun dengan tabnya ngeliatin TikTok terus gitu. Keren. Gitu, jadi dia masih menjadi inspirasi kita, masih kasih kita wejangan, kasih kita motivasi lah untuk bagaimana kita bisa survive. Saya sempat tanya sebelumnya Bapak Ibu, pedihnya apa sih kerja sama orang tua gitu ya? Katanya Pak Kiki katanya kalau bikin kesalahan lebih dimarahin dibanding pegawai, benar ya? Iya, karena kita harus set the example katanya. Iya. Jadi meskipun kita udah kerjanya juga dari pagi sampai malam, masih tetap dibilang males kan sama mama. Jadi, kamu kegendutan katanya, berarti kamu kurang kerja. Padahal gendut ini makan karena stres gitu kan. Iya, ketika mama ngomong udah gak bisa protes ya. Gak bisa, karena ya itu, tapi memang harus dibedakan mana ranah family, mana ranah profesional. Itu kadang-kadang memang kacau sih, seorang ibu bisa negur anaknya di dalam rapat. Nggak lucu banget, tapi it happen. Iya. Iya kan, kayak ngomelin anak gitu Iya. kan. Tapi that happen sih gitu. Mam ini ada anak buah di sini gitu ya. Please deh. Habis CEO-nya gendut, males ya katanya gitu. Silakan. Moms ya. Thank you Pak Kiki, nanti kita akan explore lagi. Karena Pak Kiki ini mulai memimpin justru di masa-masa sulit pada saat pandemi ya. Nanti kita akan ke sana terkait dengan tantangan. Tapi saya mau ke Pak Andre terlebih dahulu nih. Pak Andre, kalau melihat nih kan udah 50 tahun ini udah di generasi ketiga ya Bluebird. Apakah juga mengalami masa-masa jumpalitan seperti yang tadi diceritain oleh Pak Kiki sebelumnya? Ya, saya pikir kira-kira sama ya. Saya perusahaan sudah 50 tahun, saya sudah bergabung 23 tahun sebenarnya. Tapi mungkin perbedaannya di keluarga kita saya udah generasi ketiga. Tapi as a business wise,
generasi kedua dan generasi ke satu di Bluebird itu membangun perusahaan dari awal. Iya. Ya, jadi dari tahun 0 dan sebelum tahun 72 kan mereka sudah menginkubasi bisnis. Kan modalnya 2 mobil dari pemerintah, ya, salah satunya dari almarhum Prof. Djoko Sutono, Iya. mobilnya dijadikan rental. Nah, dari situ akhirnya kan berkembang. Nah itu ya kalau bilang bisnisnya jadi dari bisnis wise kita masih generasi kedua sebenarnya. Dari Iya. family wise kita generasi ketiga. Jadi saya dari kecil karena sekolahnya dekat kantor awal Bluebird yang di Cokro-Minoto, ya saya pasti SD itu jalan pulang ke sana. Jadi udah ngeliatin cuci mobil gimana, bagi-bagi order masih manual. GPS tuh petanya ada nomor-nomor mobil, digeser-geser berdasarkan pergerakan, itu kan masih GPS manual. Kalau sekarang kan udah kita nggak ngeliat lagi, udah otomatis semua. Iya. Tapi saya bergabung juga mulai dari level management training, jadi dari awal. Jadi lewat manajemen trainee dulu? Iya, Gabung awal itu berarti harus kirim levelnya? surat lamaran juga, Pakai surat lamaran juga? di interview Itu juga kepala sama. HRD-nya gimana ya waktu baca surat lamarannya itu ya? Malah sempat Nama dibalikin. belakangnya Djoko Sutono juga tuh gimana caranya? Sempat dibalikin sama VP-nya karena kurang lengkap, katanya oh ya saya balikin. Oh iya? Menarik sih karena menurut saya dari kecil tadi kita udah dididik bahwa di brainwash, exactly the words, Iya. bahwa we have to know what's on the ground. Iya. Jadi saya sebenarnya melakukan dari bawah, dari level staff untuk ke atas sampai dengan sekarang ya saya melakukan dengan sesuatu yang memang sangat wajar. Karena generasi pembuild itu bilang you cannot only just look and feel, you have to experience to know. Jadi dari situ saya pikir ya itu sudah terbrainwash bahwa itu memang sesuatu yang wajar untuk harus menunjukkan hasil baru bisa naik. Melakukan, meneruskan bisnis keluarga ini karena punya passion, seperti tadi yang dibilang sama Pak Kiki kan, I love makeup gitu ya. Karena passion atau karena tanggung jawab? Kalau saya mix, Oh iya? saya mix dari dua-duanya ya. Karena saya juga dari kecil sudah melihat itu, jadi otomatis ya brainwash-nya masuk bahwa kita di bisnis itu. Tetapi kan mungkin karena saya juga merasakan dari bawah dan ikut kontribusi juga cukup aktif ya. Karena kerjanya jam 7 pagi udah masuk karena saya 10 tahun lebih di pool. Di pool itu cabang kita kerja dari jam 7 pagi. Iya. Sampai jam 5 atau jam 7 malam karena rapat habis itu lanjut ya family meeting biasanya dulu. Rapat di ruang makan kan. Biasanya jadi kalau jam makan saya mesti dipanggil dulu kita sambil diskusi sambil makan siang. Sambil makan, sambil Tambahan dinasehatin brainwash ya. dan sebagainya. Tapi saya pikir juga saya mempunyai tanggung jawab juga sih. Karena pada saat transisi dari generasi ke satu kedua pun generasi ketiga itu sudah banyak yang sudah aktif di perusahaan. Dan generasi tiga pun juga setuju bahwa we need to make sure whoever family or non-family is not the issue. The issue adalah the next has to be professional. Iya. Professionally chosen. Itu yang jadi core-nya. Jadi bahwa tadi perusahaan tadi statistiknya kita juga ada belajar lah. Kita cukup banyak belajar mengenai statistical family business, family run business, professional business dan sebagainya. Tapi saya pikir yang kita anggap paling penting adalah the transitions. Whether it's to family or non-family, it has to be professional. Buat Cara kita mengukurnya motonya itu. gimana kalau di perusahaan, di Bluebird Group? Cara mengukur professionally proven dari keluarga itu seperti apa? Contohnya dulu kan saya juga memegang branch. Iya. Saya harus compete dengan branch lain. To climb up the ranking in the depot, to pull itu kan ada rankingnya. Kita pada saat saya leading branch itu, saya datanya kita sudah live. Jadi kita bisa melihat data live performance itu bukan hanya daily tapi periodic review itu kan based on that. Iya. Jadi semua bisa ngelihat bahwa ranking pool saya naik terus apa enggak contohnya. Oh jadi benar-benar terbuka ya kompetisinya gitu ya penilaiannya ya? Kita harus present juga, saya juga termasuk present dan di situ ada sepupu-sepupu saya yang udah lebih tinggi posisinya yang lebih kejam pertanyaannya dibandingkan yang lain. Iya. Tentang performance dan apa yang saya lakukan contohnya. Iya. Itu kita lakukan secara transparan sih. Iya. Nah kalau tadi kan kita melihat di Martha Tilar ada manajemen yang keluarga, kemudian ada yang profesional. Nah bagaimana kemudian memanage itu? Antara yang keluarga dan yang profesional karena
bagaimana manage supaya yang keluarga ini nggak cawe-cawe terlalu jauh ke profesional begitu. Terus profesionalnya nggak berani nolak karena orangnya si ini gitu misalnya contohnya drama-dramanya. Gimana cara manage-nya? Saya pikir itu all come in one package lah ya. Saya justru melihat kalau family masih care dia akan terus mempertanyakan hal-hal yang menurut saya memang mungkin kita kalau sebagai eksekutifnya kok terlalu detail gitu. But I think it's always good to have an alert, extra alert. Karena kita jangan sampai lupa bahwa we will never be a perfect leader kalau kita nggak pernah dengerin. So I think dengan noise apapun itu positif dan negatif, saya sih belajar untuk mendengar dan mereview ulang apakah kita sudah memang align dan dengan keseluruhan bukan hanya dengan eksekutif tetapi juga dengan shareholder ataupun family. Iya, pernah ada konflik nggak terkait dengan bisnis keluarga? Dan bagaimana cara penyelesaiannya? Kalau kita kakak adik sepupuan udah pasti banyak lah ya. Kan kita juga berbeda growing up on a different platform. Bukan berarti kita selalu punya satu pendapat atau berbeda pendapat. Tetapi I think the debates over lunch time atau dinner time or even family meeting karena kita punya regular family meeting. Yeah. So I think that's the place. Oh itulah tempat penyelesaiannya di family meeting itu ya. Yeah. Jadi pernah juga tercampur-campur antara urusan bisnis ke bawa-bawa ke hubungan keluarga gitu ya. Dan siapa yang berperan untuk menyelesaikan ini nih supaya nggak runtuh, supaya tetap jalan sama-sama gitu. Siapa yang berperan? Kalau di sini kan Ibu gitu ya, Bu Marta dan Bapak. Kalau di Bluebird gimana? Sama sih, karena dari generasi masih ada papa saya, Iya. papa juga masih ikut untuk ngingatin kita, komunikasinya dibuka lagi, mana yang positif, mana yang negatif. Jadi, tetapi di generasi kita ketiga kita juga ada yang paling tua, kita panggilnya kepala suku. Ya dia bertanggung jawab lah sebagai generasi ketiga paling tua untuk memastikan yang adik-adik di bawahnya semua ini ya nggak cuma sekedar berantem tapi it's a positive discussions over arguments. Right? Jadi ada yang di kepala suku kan dituakan ya. Ini kan karena kita tahu Bapak Ibu ini kan sudah berumur. Kalau suatu hari sudah tidak bisa membantu lagi sudah ada disiapkan kepala sukunya ya untuk kemudian jadi yang didengarkan dan dituakan. Menarik sekali. Nah sekarang kita masuk ke tantangan. Generasi kedua ini diuji dengan tantangan-tantangan. Nih langsung ke Pak Kiki, memimpin di saat pandemi itu pastinya nggak mudah karena kita tahu Marta ini kan banyak buka toko gitu ya, banyak jualannya offline. Tiba-tiba pandemi. Terus tiba-tiba di masa pandemi ini ya banyak loh sekarang makeup lokal gitu yang wah gitu pakai influencer apa segala macam yang sampai saya bingung loh ternyata makeup tuh banyak banget sekarang. Nah itu gimana caranya? How do you survive? Iya sempat waktu pertama kali jadi CEO itu kan pada waktu COVID, jadi 2020. Terus terang bingung ya karena memang keadaannya tuh bukan hanya krisis moneter kayak 98. Tapi ini kan krisisnya juga krisis humanity sama kesehatan kan gitu. Yes. Otomatis bukan hanya toko-toko kita aja yang tutup, konsumen kita juga hilang kan? Iya. Karena nggak ada wedding, nggak ada jalan-jalan, nggak ke kantor dan sebagainya. Salon Pakai juga masker. tutup ya? Salon juga tutup. Kita ada 70 salon, kita tutup 2 tahun setengah. Oh ya. Jadi memang cukup berat, tetapi disinilah kesempatan menurut saya untuk kita berbenah. Jadi saya memakai COVID ini untuk narik diri ke dalam. Kita betulin tuh mesin perusahaan yang udah 52 tahun. 50 tahun. Ini banyak sekali kalau perusahaan tuh udah tua tuh banyak sekali yang mesti diperbaiki. Nah, Tambah resah gak sih ketika lagi bisnis lagi down malah beres-beres tambah resah gak di dalam itu? tambah seneng karena Oh this is iya? the time gitu. Oke. Mumpung yang lain juga lagi pada pusing, daripada kita juga menyerah pada keadaan, let's do some work gitu. Jadi kita benar-benar bagaimana kita bisa, waktu itu kan cash flow is the king. Ya kan? Bagaimana kita bisa mengadakan cash flow di tengah pendapatan yang menurun gitu kan. Kemudian bagaimana kita bisa melakukan efisiensi, bagaimana kita menata ulang supply chain kita yang udah 50 tahun. Ya, dan bagaimana kita bisa melakukan
menangkap peluang, kan gitu. Jadi banyak sekali yang kita melakukan banyak sekali rejuvenasi, karena brand kita kan brand tua, udah 52 tahun. Jadi mungkin ibunya Mbak yang make gitu kan, anak-anak sekarang belum tentu make. Jadi kita banyak rejuvenasi produk-produk kita, kemudian kita juga melakukan yang tadi Mbak bilang, banyak sekali pesaing-pesaing lokal, ya kan. Nah sebetulnya 80% dari peredaran mereka itu kita yang bikin. Mereka nggak Wow. mungkin ada kalau kita nggak buka. Seperti Maksudnya apa contohnya? banyak sekali brand-brand itu kan partner sama kita. Hmm, Jadi kalau misalnya brand kita tua ini belum butuh waktu untuk rejuvenate, maka kita harus masuk celah marketnya dengan nama lain. Oke, jadi Jadi 80% itu sebenarnya ujungnya Marta juga. ujung-ujungnya adalah di Sedevindo. Wow, very Jadi, smart. Tepuk tangan dong buat di sini nih. Karena Strateginya. ngerubah mindset produk brand lama itu susah, butuh waktu, Iya, iya, butuh iya. investment. Nah kita punya Sedevindo, kita sekarang kita berpartner Iya, dengan 650 brand-brand kecil. 650. 650 Jadi brand-brand kecil. menyediakan ingredients-nya. Manufacturing, research, Sampai manufacturing dan research. semua, marketing, distribusi, enabler, semua kita siapin. Coba Obi ada ekosistem yang kita buat. Iya. Ini kita lakukan sharing resources. Karena kita udah 50 tahun kita menguasai dari hulu sampai hilir. Dari petani sumber bahan baku sampai titik distribusi. Jadi ini yang kita share dengan partner-partner kita brand-brand kecil. Itu enggak kemudian malah jadi kanibal ya? Enggak, karena goal kita adalah untuk ke depan adalah membuat industri kosmetik ini seperti Korea. Ini harus dilakukan cara begini. Jadi Walaupun semakin tanpa banyak nama Marta pemain, yang naik. Walaupun bukan nama Marta yang naik. enggak apa-apa. Kita yakin bahwa kita punya segmen pasar sendiri. Brand Marta Tilaar itu kan ada 9. Mereka punya segmen pasar sendiri, tinggal bagaimana kita berkompet dengan mereka. Secara sehat. Iya, iya, iya. Ya. Tetapi indirectly kita masuk market share-nya lewat brand-brand yang lebih hits, yang lebih trendy, yang lebih agile seperti brand-brand ini. Wow. Jadi bisa dibilang sekarang pakai prinsip kolaborasi ya. Sharing ekonomi. Sharing ekonomi itu yang dilakukan sekarang. Iya, kita senang sih karena banyak sekali pengusaha-pengusaha muda bisa bareng-bareng kita untuk maju. Karena goal kita yang kedua nanti kita ngomongin tentang bahan baku. Indonesia itu kaya banget kekayaan alamnya, tetapi Indonesia itu 85% bahkan 95% bahan baku kosmetiknya itu imported. Jadi misalnya kayak lucu banget misalnya kita tahu Centella acetica atau cica gitu, ibu-ibu tahu tuh. Pegagan gitu ya. Itu terkenalnya kita udah pakai lama tapi terkenal karena K-beauty kan. Nah itu barangnya ambil dari mana? Dari Indonesia berupa Simplicia, beli dari petani kita, kirim ke Korea, diekstrak, lalu dijual balik. Akhirnya kita menjadi apa? Menjadi bangsa yang miskin banget kan. Iya, iya. Nah karena apa? Semua perputarannya ada di situ. Nah kita percaya bahwa Indonesia itu kaya, bukan hanya alamnya tetapi juga kebudayaannya. Resep-resep kecantikan, formulasi-formulasi itu kaya sekali Indonesia. Kalau secara hipotesis, kita punya 3 juta resep gitu yang ready untuk kita launch. Jadi sebetulnya secara keunggulan tuh kita lebih bagus sebetulnya daripada Korea. Nah, kuncinya adalah the more is the merrier kan. Nah kita sekarang sejak 2015, kita sekarang jualan bukan hanya produk finish, tetapi kita jualan bahan baku kosmetik. Jualan bahan baku kosmetik ini kita mulai karena kita punya 36 paten. Iya. Misalnya chamomile oil itu dipakai untuk kulit supaya nggak ada peradangan misalnya. Ternyata kita punya kemangi yang buat pecel lele tuh, Iya, kemangi iya. ternyata lebih bagus daripada chamomile. Why you use Langsung nyangkut chamomile? loh kalau contohnya pecel lele saya langsung Pecel lele kan? kemangi. Iya, iya. Nah, jadi ini semua rentetan ekosistem. Yang kita Marta Tilaar mau buat 10 tahun ke depan adalah ekosistem. Oke. Jadi mulai dari punya brand sendiri, kita punya resources yang kita bisa share, akhirnya kita mau jual bahan baku. Kita udah jual bahan baku ke 200 negara Mbak. Oh iya. Lucu, orang Indonesia kalau saingan-saingan kosmetik gitu dari kita dia nggak mau. Tapi Tapi kalau udah justru pernah misalnya keluar, perusahaan-perusahaan multinasional dari Eropa, Latin Amerika, dari
Filipina, dari segala macam, banyak pakai ingredients kita. Padahal bahannya kita ya. Bahkan banyak barang-barang yang jutaan rupiah pakai bahannya, let's say sugar cane-nya untuk hydration-nya dari kita. Gitu. Ya. Nah di situ kita, petaninya kita bantu dengan pendanaan, bibit, sertifikasi organik segala macam, sampai itu jadi bahan. Nah kemudian kita partneran dengan salah satu perusahaan kimia terbesar di dunia, Clariant, itu untuk mendistribusikan bahan baku kita. Ya tadi pagi kan Wakil Menteri Keuangan ya, ngomong kita juga harus punya nilai tambah. Nah selama ini kita tuh nggak punya nilai tambah, kayak nikel itu kan baru kita lagi usahakan gitu. Sama di kosmetik juga sama. Setiap parfum yang kita punya, yang kita pakai, itu pasti ada patchouli oil. Patchouli oil itu bagus untuk apa? Untuk supaya parfum kita tahan lama. Nah patchouli oil yang terbaik di dunia itu ada di Aceh. Oh ya? Tapi kenapa petani Aceh patchouli oil tetap miskin tetapi multinasional yang kaya? Iya, nilai tambah itu ya. Karena kita cuma jual bahan baku kering yang harganya mungkin sekilo 13.000. Kemudian diekstrak dan diproses di Eropa, dijadikan bahan baku itu bisa 400-500 ribu per kilo. Nah, gap ini yang coba kita jadi peluang untuk Marta Tilar Group karena kita berdasarkan research, kita 28 tahun partneran joint venture dengan Kalbe Pharma. Jadi prinsipal research dan development of products kita udah mengacu kepada yang pharmaceutical grade gitu. Dan hasilnya, bisnisnya setelah dengan strategi lumayan, ini? ke 200 negara. Kita bisa growth 73%, 77% versus tahun lalu. Dengan sistem sharing ekonomi ini Sharing bagaimana? ekonomi Lebih growing? lebih growing, 77%. 77%. 77%. Kemudian dengan kita berhasil mengulangi loss yang terjadi 2020 sampai 2021 tuh 74%. Wow. Jadi ini membantu sekali untuk recovery dan ini akan semakin bagus jika ekosistem tadi terbentuk dan Indonesia juga nanti bisa menjadi bukan hanya punya merek, bayangin ratusan merek, kemudian kita punya bahan baku dan kita punya pasar 270 juta manusia. Ini yang kita mau ambil sebetulnya. Dan yang paling penting nilai tambah di tangan kita ya. Exactly. Oke, thank you Pak Kiki. Kita berikan tepuk tangan dong. Ini generasi kedua yang sudah teruji. Kita ingin dengar lagi cerita dari Bluebird ini. Pak Andre, Bluebird disrupsi digital ini kita tahu awal-awalnya wah ceritanya ya bagaimana ini menjadi ya konsumsi media juga begitu ya. Nah, how do you survive dari disrupsi digital ini dengan hadirnya online yang sekarang? Ya, memang benar Mbak Prita, pertanyaan paling banyak yang sering ditanyakan buat kita, how do you survive? Banyak sekali yang memprediksi, menjudge dan sebagainya, Bluebird is dying. Iya. Alhamdulillah kita punya dua kunci utama sih. Satu customer yang loyal sama kita. And we have our great drivers and employees yang persistent to deliver our promise, which is deliver a good service, right? Kita percaya bahwa disrupsi selalu terjadi dan di perjalanan 50 tahun bulan Mei ini kita 51 jadi beda setahun ya, tadi 52 ya. 51 tahun perjalanan itu banyak stages yang memang didisrupsi dan kita juga mendisrupsi. Jadi Bluebird menggunakan GPS itu salah satu perusahaan pertama di Indonesia menggunakan GPS functions untuk dispatching the orders. Kita juga perusahaan aplikasi pertama bahkan di dunia yang mempunyai aplikasi BlackBerry untuk taksi. But that was 2011, terlalu cepat, market belum siap, apalagi platformnya collapse. Itu ininya ya, pembelajarannya ya? Iya, bukan nggak terlalu berguna. Wah, kalau terlalu cepat, how do we continue the features atau the platforms to adapt to the new technology? Ya kita cukup terlambat merevamp pada saat BlackBerry collapse, merevamp the new platform based iOS dengan Android kan. Tetapi saya pikir yang paling utama we stay relevant to
our customer, we ask the questions, we listen to what their pushback, what's needed. So we're focusing on that again and again. Yang sekarang kita sudah luncurkan, at least kita nggak pernah bisa ikutan bakar duit lah ya. Kita kan semua perusahaan harus ada, bukan mengejar EBITDA positif, kita harus mengejar profit kan. Iya, iya. Jadi even during disruptions, we have to choose. What's the strategy? Ikut bakar duit, raise funds, or we stay true, menjalankan bisnis dan tetap melayani customer yang relevan dengan kita. Iya, iya. Karena nggak semua market atau customer itu memang harus kita punya. Ya kan di hotel bintang 1 sampai hotel bintang 5 masing-masing punya marketnya sendiri. Bahkan di Jalan Sudirman Tamrin ada hotel bintang 1, ada hotel bintang 5 plus. Jadi kita percaya bahwa customer kita tetap menghendaki pelayanan yang baik, aman, nyaman, mudah, personalized. So we stay in that course. Kita dengarkan dan perbaiki upgrade sistem kita. Kita lakukan overhaul besar-besaran di kita planning 2017, kita deliver di 2019. So yang tadinya menggunakan Argometer dengan dispatching system, kita gabung menjadi satu IoT systems. Well basically as a computer kita bisa minta dia lakukan apapun. Mau pakai meter boleh, jam-jaman boleh, fixed price boleh, mau di charter juga boleh. So that's functions yang merubah kita dari perusahaan taksi rental bus menjadi mobility as a service company. So we use the same engine in our rental car, in our customer fleet base. So we actually now for business owners, fleet manager, kita bahkan berani bilang kamu nggak usah kontrak 100 mobil. Kamu cukup 60-70 mobil misalnya berdasarkan mobility movement. Iya, iya. Lalu kita akan co-join dengan ad hoc usage yang diperlukan sehingga cost down. Karena sekarang saat ini adalah semua perusahaan pasti mencari cost down. Apalagi pada saat pandemik ya. Iya. Apalagi yang mau diperes nggak ada lagi. Iya. Cost pokoknya top down terus gitu ya. Nah kebayangkan pada saat itu tantangannya ya kalau saya bayangkan sebagai Anda ya. Pada saat pandemi orang lagi kerja di rumah. Mobilitasnya kurang. BBM naik. Harga BBM naik. Udah gitu ditambah pesaing digital lagi. Wah itu luar biasa sekali tantangannya. Dan kita ingin tahu karena waktunya sudah habis, saya mau tanya bagaimana bisnisnya Bluebird saat ini. Hasilnya seperti apa dengan inovasi-inovasi yang tadi disebutkan? Hasilnya seperti apa? Iya. Ya alhamdulillah berkat dukungan OCBC juga selama ini jadi partner kita. Ini udah lama. Selalu percaya, saya harus benar-benar berterima kasih. Di masa sulit pun tetap stay with us. Not because I'm on stage, tapi salah satu banking yang kita pegang sangat kuat ya. Itu salah satu terima kasih karena kalau bankingnya cabut kita juga collapse pasti. Iya, iya. But our loan to book to ratio kita masih sangat rendah dan kita ramping up volumes. Pre-pandemic level sudah lewat sebenarnya, so we are moving towards pre-ride hail record. Jadi kita lagi mengejar, intinya kita mau mengejar growing lagi. Kita capex kita 2 triliun tahun ini, kita ramping up volumes. Our capacity to support juga baik. Mudah-mudahan karena recovery setelah pandemik ini kita belum melihat full mobility balik. Jadi kita masih melihat room to grow itu masih luas. Apalagi banyak juga pemain lain yang memang belum berhasil kembali ya dari collapse sejak pandemik. Kita juga ramp up capacity selain di taksi. Sekali lagi kita menjadi mobility as a service. Kita masuk ke BRT juga, intercity juga, logistics juga. So there's a lot of homework needs to be done and execute. Tepuk tangan dong, kita berikan tepuk tangan. Ini tantangan Bluebird Group ini luar biasa begitu, tapi kita bisa saksikan ini the second generation bisa kemudian tangguh, resilience membangun Bluebird Group. Waktu kita sudah habis, sayang banget ya, pada ceritanya menarik. Saya mau minta closing statement dari Pak Andre dan Pak Kiki, sebuah tips sederhana saja bagaimana membuat bisnis keluarga itu bisa bertahan. Dimulai dari Pak Kiki dulu, silakan Pak. Apa sih ingredientsnya?
Jadi untuk bisnis ke depan itu jika kita mempunyai penerus yang passionate dan capable, itu maka most likely bisnisnya akan survive. Tapi in case nggak punya, kita masih punya bisa kerjasama sama professionals. Sehingga generasi yang kedua, yang ketiga dan seterusnya itu hanya delivering the vision and the mission and the control of the company. Sehingga rohnya jangan hilang. Tapi itu yang bisa membuat perusahaan itu bisa bertahan cukup lama. Jadi jangan takut kalau misalnya anaknya nggak minat, jangan dipaksa. Karena kalau dipaksa itu ntar jadi beban. Mendingan kita sama profesional biar ini bisa jalan lebih baik. Gitu. Dan yang kedua adalah selalu pisahkan antara family own interest dengan professional operations. Gitu. Jadi family own interest itu maksudnya pribadi ya, masing-masing, bukan for the sake of the company. Kadang-kadang kita family business suka intertwine, suka campur aduk sehingga menjadi blur dan lose of directions. Nah itu bahaya sekali buat perusahaan. Mungkin itu. Terima kasih Pak Kiki, terima kasih. Dari Pak Andre, apa nih ingredients-nya untuk meneruskan bisnis keluarga yang tangguh? Saya nggak punya resep yang sederhana, tetapi kira-kira sama bahwa yang penting itu bukan family leader itu bukan family atau non-family. So that's actually not the questions. The questions adalah siapapun yang di situ apakah professionals dalam menjalankan usahanya, apakah memang punya komitmen dan passion sama, tetapi tidak diukur dari keluarga atau bukan keluarga. Karena kalau diukur dari situ akan menjadi hak dan bukan hak. Akan menjadi menimbulkan mungkin tanda tanya yang lainnya gitu ya di antara family. Kalau masalah hak karena keluarga, berarti kalau dia berhak saya juga berhak. Iya. Yang lain juga berhak. It's not about hak kalau menurut saya. Iya. It's about professionalism yang diukur, kita juga menggunakan third party dan komitmen. Karena bisa saja memang kapabilitasnya sama, tetapi mungkin passionnya sudah berubah. Mau di rumah aja, mau ngerjakan yang lain, mau bikin startup. Banyak sekali opsi sekarang yang menurut saya as a family members itu punya pilihan. Let's not force, kalau saya prinsipnya, karena family non-family selama kita lakukan secara diligent, profesional dan transparan akan lebih baik menurut saya. Iya, terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Andre. Ya, kalau tadi kita lihat dari ceritanya tadi bahwa family business mereka berdua bisa tangguh gitu, resilience membawa perusahaan di titik-titik yang menantang begitu ya. Itu karena memang dari awal nggak ada red carpet ya. Dari awal, pakai kilas, dari awal benar-benar dibangun sedemikian rupa, dididik, digojlok sedemikian rupa untuk benar-benar memahami bisnis. Bahkan dibilang mungkin gojlokannya lebih keras dibandingkan profesional. Dan itu membangun sebuah daya juang dan profesionalitas itu yang menjadi ukurannya. Siapa yang memimpin, dia yang memiliki KPI. Yang sampai kepada KPI dan juga memiliki profesionalitas, itu dia kuncinya pada hari ini yang bisa kita simpulkan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk para narasumber kita. Terima kasih banyak sudah berbagi cerita.